Berarti 3 kali 2 cuma 6, Lea sendiri 7 orang ya, sehingga memang dia yang paling banyak memberikan anak. Nah, di sini di dalam kita melihat mengenai apa yang Lea lakukan, terutama 4 anak pertama, kita boleh melihat kerinduannya, tetapi juga kita boleh melihat perubahan yang di dalamnya yang menarik. Karena kemudian kita melihat 32, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ruben itu dari kata melihat, ra'ah. Tuhan melihat kesengsaraanku. Jadi dia melihat anak itu adalah karena Tuhan mengetahui dia hidup sengsara, tidak dicintai suami, dan dia berharap bahwa melalui anak itu tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya, kasihan memang istri kalau tidak dicintai ya. Apalagi memang menikahnya cuma 1 minggu kan bedanya dengan Rahel, sedangkan dari awal Rahel dicintai. Apalagi pasti Yakub kesal karena dia ditipu ya. Jadi kekesalan terhadap Laban juga pasti kemudian jatuh kepada Lea. Tapi ternyata walaupun sudah punya 1 anak, kira-kira dicintai enggak? Tidak, karena sekarang anak kedua, ayat 33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar. Kata Simeon itu berkaitan dengan Tuhan mendengar, Syama ya. Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak itu kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi kalau Ruben berkenan dengan Tuhan melihat kesengsaraannya, Simeon Tuhan mendengar. 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Berarti sesudah punya 2 anak pun masih tetap tidak erat, karena itu anak ketiga ya, kata Lewi berkaitan dengan keterikatan, harapannya untuk bisa erat dengan suaminya, tetapi ternyata tetap suaminya tidak peduli. Tapi sekarang kita melihat perubahan di dalam nama anak yang keempat. 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini, itu tadi Lewi. 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda, sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Setelah itu dia mungkin berpikir sudah percuma mengharapkan kasih dari suami, sekarang dia mau bersyukur saja kepada Tuhan. Dan kalau saya melihat ada suatu pertumbuhan yang sangat baik. Pertama, 3 anak pertama dia tuh masih terus mengharapkan suaminya mencintainya. Tetapi anak keempat dia kemudian melihat yang penting sebenarnya adalah hubungannya dengan Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan ya? Kalau kita berpikir bahwa orang lain bisa membahagiakan kita, bahwa sumber kebahagiaan kita adalah orang lain, pasti kita akan kecewa ya. Karena itu jangan pernah, bahkan ketika kita mencintai pacar kita, jangan pernah kita menikah dengan pemikiran nanti dia akan membahagiakan aku. Orang kita membahagiakan diri sendiri aja susah ya, apalagi membahagiakan orang lain, betul enggak ya? Karena itu jangan berpikir seperti itu. Satu-satunya yang bisa membahagiakan kita adalah Tuhan sendiri. Karena itu menikah harusnya bukan dengan pemikiran dia bisa membahagiakan aku. Menikah pun harusnya sejalan dengan tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Sehingga kita menikah dengan pasangan yang kita percaya bisa bersama-sama dengan kita, membuat kita lebih giat mencintai Tuhan dan melayani Tuhan ya, bukan menjadi sumber kebahagiaan kita. Dan Lea kelihatannya belajar dari sana. Karena itu dia tidak akan menggantungkan lagi kebahagiaannya kepada suaminya mencintai dia atau tidak. Karena itu sekarang walaupun suaminya tetap tidak mencintai, aku akan bersyukur kepada Tuhan ya. Hidup itu kan tidak berdasarkan satu orang mencintai atau tidak. Karena itu kita melihat itu yang terjadi. Sesudah 4 anak dia tidak lagi melahirkan. Ayat pasal 30, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah ia, supaya ia melahirkan anak yang di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Nah, di sini kita melihat Rahel mengikuti jejak Sarah.
memberikan budaknya yang nanti secara legal itu adalah anaknya. Karena itu Rahel juga berkata di akhir ayat 3, supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan, ya, sehingga dia kemudian memberikan Bilha, dan Bilha melahirkan 2 orang anak melalui budak perempuannya Bilha. Rahel mendapatkan Dan yang memberikan keadilan, arti nama Dan, ya, dan Naftali yaitu pergulatanku. Karena kemudian kita melihat ayat 6, berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki, itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan, ya. Jadi menganggap Allah akhirnya memberikan dia keadilan, ya, memberikan dia anak. Dan anak yang kedua dari si Bilha, ayat 8, berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan aku pun menang, maka ia menamai anak itu Naftali. Jadi dia menganggap setelah mendapat anak kedua dari Bilha berarti dia menang di dalam pergulatannya. Nah, di sini kita bisa melihat kenapa Alkitab menggambarkan keluarga poligami bukanlah keluarga yang ideal. Si Lea cemburu setengah mati kepada Rahel karena dia tidak dicintai. Rahel pun cemburu dan iri kepada Lea karena dia tidak punya anak, ya. Itulah yang terjadi kalau keluarga poligami. Maksud istri-istri yang dipoligamikan pasti tidak ada satupun yang bahagia, ya enggak, yang pasti saling cemburu kan, ya. Pasti karena kita pasti melihat diri kita ada kekurangan. Mungkin kita menganggap Rahel kan enak dicintai, tetapi Tuhan tidak memberi dia anak sehingga kita melihat dia pun tidak berbahagia. Nah, sekarang ketika Lea melihat dia sudah stop melahirkan dan Rahel mendapatkan anak melalui Bilha, dia pun melakukan hal yang sama. Kenapa ini? Berikutnya. Apa ini salahnya? Oh, sorry. Belum ya. Oke, sekarang kita melihat melalui budak perempuannya Zilpa, dia kemudian mendapatkan Gad yang artinya mujur dan Asyir yang artinya bahagia, ya. Jadi kita skip saja, ini adalah mengenai itu. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Saya mau supaya kita melihat dari ayat 14. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Nah, kelihatannya Alkitab tidak mengatakan apa yang menjadi khasiat, tetapi kelihatan itu adalah buah dudaim yang dianggap pada saat itu mungkin ya bisa membuat orang kemudian melakukan musim terangsang begitu dan kemudian mendapatkan anak. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku, sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, kau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang kau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Lihat gak, sang suami bahagia gak? Tidak bahagia juga, ya. Dia diwajibkan tidur sini, tidur sana begitu, ya. Karena kan supaya istri-istri jangan bertengkar, ya. Kita melihat suami pun juga tidak berbahagia di dalam keluarga poligami, ya. Jadi jangan pikir bahwa Yakub kemudian begitu berbahagianya. Tetapi anehnya di sini kelihatannya Alkitab mau memutuskan mitos mengenai buah didaim, karena akhirnya yang mengandung malahan yang tidak memakan buah didaim yaitu Lea, ya enggak? Rahel kan meminta buah dudaim itu daripada Lea, tapi akhirnya Lea yang digambarkan melahirkan anak 3 berturut-turut, baru nanti kita diberitahu Rahel melahirkan. Karena itu ayat 17, lalu Allah mendengarkan permohonan Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Jadi setelah Zilpa melahirkan, sekarang kemudian lahir Lea melahirkan Isakar, yang berarti Allah telah memberi upahku, di ayat 18. Ayat 19, kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang ke-6 bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya.
maka anak itu dinamai Zebulon, yang berarti Allah memberikanku mas kawin atau peninggian. Dan dia juga melahirkan seorang perempuan, ya, 21. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Kelihatannya Yakub mungkin cuma punya satu anak perempuan ini. Baru ayat 22, lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Berarti ketika Rahel melahirkan tidak ada kaitan dengan buah dudaim, ya enggak, karena sudah beberapa tahun yang lalu. Dan akhirnya dia mendapat anak dan dia menamakan Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi nama Yusuf kiranya ia menambahkan, ya, sehingga kita diberitahu mengenai 11 anak Yakub. Nanti Benyamin lahir di Kanaan. Nah, jadi sejalan dengan ini, ya, kita melihat bahwa waktunya sudah 14 tahun, ya, si Yakub sebenarnya sudah menyelesaikan tugasnya 14 tahun untuk mendapatkan kedua istrinya. Karena itu 25, setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Dia sudah boleh pergi, dia sudah bekerja 14 tahun. Lagi pula sekarang istrinya yang paling dicintai sudah melahirkan anak, kayaknya itu adalah suatu waktu yang tepat bagi dia untuk pergi. Tetapi Laban yang bisa melihat bahwa Yakub sangat diberkati Tuhan, sekarang meminta Yakub untuk bekerja dan dia akan memberikan upah. Dia bertanya kepada Yakub apa yang akan menjadi upahnya. Maka sekarang saya bacakan dari ayat 31, kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku, aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal kau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila kau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Maka apa yang terjadi adalah sekarang Yakub akan bekerja dan upahnya dianggap sesuatu yang sangat baik bagi Laban. Karena apa? Karena pada umumnya kambing itu kan warnanya polos, ya, hitam dengan coklat tua. Begitupun juga domba itu warnanya polos putih. Jadi sekarang dia akan meminta kambing atau domba yang ada coreng-corengnya atau yang ada titik-titiknya, dan itu sebenarnya tidak banyak. Karena itu Laban berpikir kalau Yakub meminta upah yang seperti itu, ya bagus, ya itu adalah sesuatu yang jarang. Lagi pula kita melihat Laban memang digambarkan tidak pernah jujur, tapi Yakub juga, ya. Maka kita melihat kedua orang ini mencoba untuk saling mengakali. Yang terjadi adalah begitu Yakub setuju, ya, mau bekerja lagi dengan upah yang dimintanya, ayat 35. Ayat 34 dulu, kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba yang diserahkannya, dan diserahkannya semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Tentu saja domba yang sekarang berbintik-bintik dan sebagainya tidak seharusnya menjadi upah daripada Yakub sekarang, kan harusnya nanti yang lahir. Tapi kenapa dia perlu memisahkan? Supaya kalau tidak ada orang tua yang seperti itu, anaknya juga tidak akan seperti itu, kan? Jadi dengan sengaja semua yang berbintik berloreng dipisahkan, berarti cuma yang polos saja yang digembalakan Yakub. Berarti kemungkinan anaknya berbintik-bintik dan berloreng-loreng kan sedikit sekali. Sehingga kita melihat Laban curang nggak? Curang kan harusnya ya secara umum aja dibiarkan. Tapi Yakub pun punya akalnya sendiri, ya, sehingga kita melihat apa yang dikatakan oleh Yakub. Dari ayat 37, lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar
pohon badam dan pohon berangan, dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Kenapa perlu sampai dahan itu dikupas sampai terlihat putih dan kemudian meletakkannya di tempat yang kambing itu bisa melihat ketika mereka kawin? Saya rasa dalam hal ini Yakub mungkin itu dipengaruhi oleh mitos bahwa kalau binatang-binatang itu kawin melihat sesuatu itu kan kayak kupasan ada belang-belang putih, nanti anaknya bakal punya jadi belang-belang putih gitu kan ya. Saya rasa itu yang Yakub pikirkan ya. Saya rasa hal itu juga kadang-kadang masih ada mitos di dalam kehidupan kita ya. Karena itu dikatakan kalau ibu lagi hamil tuh gambar tuh bayi yang cakep-cakep ya di kamar biar anaknya jadi ikut cakep gitu kan ya. Jadi memang ada nuansa mitos seperti itu dan itu yang kemudian dilakukan Yakub. Tetapi kita harus mengerti pada akhirnya dia mengerti ya bahwa bukan karena metodenya dia mendapatkan ternak yang sangat banyak. Dia mengerti sekali bahwa Tuhan yang melakukannya di dalam mimpinya. Karena itu kalau kita melihat pasal 31 dari ayat 7, di mana di dalam konteks dia berbicara kepada istrinya, kita baca dulu. Di sini berkata seperti ini. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Nah ini yang kemudian dia katakan mimpinya. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantai kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel, di mana engkau mengurapi tubuh itu dan di mana engkau bernasar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Jadi yang membuat anak kambing itu banyak berloreng-loreng itu adalah Allah sendiri ya, yang mau menggambarkan Allah mengirimkan binatang-binatang yang berloreng dan sebagainya untuk berkelamin sehingga menghasilkan anak-anak yang berloreng. Nah, para komentator, para ahli mencoba menjelaskan seperti ini. Walaupun kambing itu polos, tetapi bisa saja dia membawa gen yang bisa menghasilkan keturunan yang berloreng-loreng. Ngerti nggak? Ya, jadi walaupun Laban kan tidak bisa melihat, semuanya kelihatan polos ya kambing itu, tetapi bisa menghasilkan anak yang bercoreng-coreng begitu ya. Dan kelihatannya Tuhan yang mau menyatakan binatang-binatang yang polos itu tetapi sebenarnya membawa gen yang seperti itu. Karena itu kemudian upah Yakub menjadi sangat besar. Karena itu kita melihat berkat materi, dan itu kita harus lihat sebagai jalan Tuhan. Karena memang kalau kita melihat dari ayat pasal, kita balik kembali pasal 30 ya. Tapi memang ada sesuatu yang juga yang curang dilakukan oleh Yakub. Dia ya sengaja meletakkan binatang-binatang berkelamin seperti dia inginkan itu yang kuat-kuat saja. 41. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Ya, jadi memang kita melihat dua orang penipu yang saling terus menipu ya. Begitulah kalau dua orang penipu berelasi ya. Tapi seperti saya katakan, pada akhirnya Yakub mengerti adalah Tuhan, bukan soal metodenya, Tuhan yang memberkati dia. Cuman memang 43, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai ya. Apa yang terjadi adalah 31 pelarian Yakub dan perlindungan Tuhan. 31 kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian,
Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Mulai kedengaran anak-anak Laban marah, karena memang kelihatannya Yakub mendapatkan banyak sekali ternak. Ayat 2, lalu kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Perhatikan, dia mendengar berita yang buruk, dia melihat muka Laban memang sudah berubah. Jadi dari pendengaran, dari penglihatan ya, sehingga mau mengkonfirmasi apa yang dia dengar itu benar. Juga ditambah Tuhan berfirman, ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai kau. Dan Yakub dari sana yakin sudah waktunya dia untuk pergi. Keadaan sudah sangat tidak menyenangkan dengan Laban. Tuhan pun juga menyuruh dia. Karena itu ayat 4, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang dan ke tempat dombanya. Dia berdiskusi dengan kedua istrinya yang penting, Lea dan Rahel. Kedua budak tidak dipanggilnya karena dia kan mau berbicara juga soal Laban. Nah, dalam hal ini kita melihat Yakub mengerti sekali dia tidak mungkin bisa pulang kalau tidak disetujui oleh kedua istrinya. Masa mau maksa semua, diseret semua ya. Sehingga tentu saja dia harus mendapat persetujuan dari istrinya. Ternyata dalam hal ini kedua istrinya sehati. Tentu saja Yakub menceritakan tadi apa yang sudah kita baca. Rupanya Laban sudah mengubah upahnya berapa kali? 10 kali. Kalau soal kelicikan, Yakub sih kalah sama Laban ya. Sehingga kita melihat Laban itu sangat licik, tetapi juga rupanya anak-anaknya juga merasa ayah mereka memperlakukan mereka tidak baik. Ayat 14, lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah Allah kami? Bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Ingat, Yakub harus bekerja 14 tahun untuk dua istrinya. Karena itu dianggap bahwa mereka dijual, apalagi seharusnya itu kan sebagai mas kawin. Mas kawin seharusnya diberikan kepada pengantin. Ya, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Berarti upah yang seharusnya diberikan kepada Yakub itu kan yang harusnya dianggap sebagai mas kawin dipakai oleh Laban dan tidak diberikan untuk kedua anaknya. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Jadi mereka menganggap Tuhan yang sekarang memberikan upah itu adalah hak mereka. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkan anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya. Ayat 19, adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Jadi Yakub mau pergi tanpa berpamitan. Ya, ini adalah masa menggunting bulu domba, bisa berhari-hari Laban tidak ada. Karena itu Yakub mau memakai kesempatan itu untuk melarikan diri. Nah, kita kembali melihat bahwa Yakub melakukan hal yang tidak benar ya. Harusnya ya berpamitan toh, ya enggak. Tetapi dia Yakub mempunyai kecenderungan melakukan hal melebihi yang wajar gitu loh ya, yang tidak baik. Saya selalu menekankan kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia, tapi saya rasa usaha yang dilakukan Yakub itu sudah tidak wajar ya, sehingga bukannya kemudian berpamitan malahan melarikan diri. Tentu saja kemudian Laban mendengar. Ayat 22, ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya sanak saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Yakub sudah berjalan 3 hari, Laban sekarang mengejar 7 hari, berarti perjalanan mereka sudah 10 hari. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengetahui Yakub dengan sepatah kata pun. Lihat gak, Allah melindungi Yakub. Laban, kira-kira apa yang akan dilakukan Laban kalau Allah tidak memberi peringatan? Saya rasa semua harta Yakub bakal diambil kali. Ya, mungkin dia akan membiarkan Yakub pergi dengan anak istrinya, tetapi semua hartanya dia akan ambil. Tetapi di sini Allah sudah memberi peringatan. Nah, kita melihat betapa sering sebenarnya ya, bahkan tanpa kita mengetahui bahaya yang kita alami, Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Alkitab beberapa kali memberikan contoh seperti itu. Saya berikan contoh misalnya ya, ketika Haman mau meminta izin untuk menggantung Mordekai. Mordekai kan tidak tahu apa-apa.
Dan Tuhan menyelesaikannya dengan membuat raja pada malam itu tidak bisa tidur, sehingga raja kemudian membaca catatan sejarah, pas membaca tentang dulu Mordekai pernah menyelamatkan dia dari usaha sida-sida yang mau membunuh dia. Sehingga malam itu semalaman raja yang tidak bisa tidur itu memikirkan memberi upah kepada Mordekai. Ya, sehingga kalau kita melihat apa yang terjadi itu menyelamatkan nyawa Mordekai, karena tentu saja Haman kemudian tidak sempat memberitahu raja bahwa dia mau menggantung Mordekai, karena raja yang lebih dahulu mengatakan lakukanlah apa yang disarankan Haman untuk memberi hormat, ya, yang Haman berpikir itu adalah untuk dirinya, sehingga akhirnya si Haman tidak sempat memberitahu bahwa dia mau menggantung Mordekai. Tapi intinya adalah Mordekai malam itu tidak tahu apa-apa. Tuhan yang sudah menyelesaikan sehingga nyawa Mordekai bisa diselamatkan. Ya, begitu pun juga tentu saja si Yakub tidak tahu bahwa Laban sudah mengejarnya. Sebelum Laban bisa mengejar dia, Tuhan sudah memberi peringatan, dan karena itu kita melihat Laban kemudian tidak berani melakukan kekasaran terhadap Yakub. Akhirnya mereka bisa berpisah, walaupun kalau kita baca, ya, Yakub mungkin menuangkan unek-uneknya udah 20 tahun disimpan, sehingga kemudian dia menyatakan betapa Laban sudah menipu dia 10 kali dengan mengganti upah, padahal dia melakukan lebih daripada apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang gembala. Karena apa? Karena rupanya seorang gembala biasanya, ya, kalau ternak gembalaannya itu dimakan binatang buas, asal dia bisa membuktikan, dia tidak usah menggantikannya. Tetapi Yakub mengatakan bahkan ketika kambing dombanya dimakan binatang buas, dia menggantikannya. Peraturan yang ada, gembala hanya bertanggung jawab kalau binatangnya hilang. Jadi kalau gembalaannya hilang, dia harus mengganti. Tapi kalau bisa dibuktikan binatang itu diterkam, ya, binatang buas, jadi misal tinggal ada pahanya yang ketinggalan atau kupingnya yang ketinggalan atau apa, dia tidak usah menggantikan. Tetapi Yakub mengatakan selama ini dia menggantikan semuanya, sehingga Yakub sebenarnya melakukan apa yang lebih daripada yang dituntut dari seorang gembala. Tetapi Laban pun tetap tidak menghargai, mengganti upahnya 10 kali, ya. Jadi kita harus melihat bahwa Yakub hidup di sana menyenangkan atau tidak? Tidak juga, ya, mempunyai ayah mertua yang suka menipu begitu, ya. Saya rasa ya memang punya penderitaan tersendiri, ya, walaupun Tuhan memberkati. Tapi akhirnya mereka bisa mengadakan perjanjian dan Yakub pun pergi. Tapi sekarang baru lepas dari Laban, sekarang harus bertemu dengan Esau, ya. Dan kita melihat Yakub kira-kira takut tidak mau bertemu dengan Esau. Takut. Nah, seperti biasa, Yakub bukan Yakub kalau dia tidak berusaha dengan caranya sendiri. Sehingga kita melihat dia pun berusaha dengan caranya sendiri. Inti perikop ini adalah doa Yakub yang diapit dengan 2 laporan tentang pengiriman utusan kepada Esau. Apa yang terjadi? Yakub mau bertemu dengan Esau, tentu saja dia tidak akan membiarkan segala sesuatu berjalan dengan biasa saja atau tanpa melakukan apa-apa. Maka yang terjadi adalah demikian. Tapi sebelumnya kita melihat pasal 32, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Nanti kita akan melihat perjumpaannya dengan Allah memberikan dia inspirasi untuk melakukan sesuatu, ya. Tapi saya mau kita baca dulu. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya di tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu, sapi, keledai, dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal itu kepadamu tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Jadi dia mengirim utusan dulu untuk memberitahukan kepada Esau, ini loh, dia akan membawa banyak sekali hadiah kepada Esau. Dan kemudian utusan itu kembali, ayat 6, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang.
Wah, mendengar Esau datang dengan 400 orang, kira-kira Yakub senang apa ketakutan? Ketakutan ya, dan itu membawa dia berdoa kepada Tuhan. Ya, makanya kadang-kadang Tuhan tuh nakut-nakutin kita ya, supaya kita itu berdoa kepada Dia. Karena kan sebenarnya Esau ternyata bukan untuk menyerang, tapi Yakub ketakutan sendiri. Karena itu di tengah-tengahnya adalah doa dari ayat 9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu anak-anaknya, ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu seperti pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Jadi ini yang terjadi. Jadi ini adalah doa Yakub diapit dengan 2 laporan tentang pengiriman utusan kepada Esau. Karena kemudian dari ayat 13 berbicara lagi bagaimana Yakub memberikan hadiah-hadiah. Coba kita lihat berapa banyak hadiah. Ayat 13, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah daripada yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan, totalnya 550 ekor. Banyak apa enggak? Hah? Luar biasa banyaknya ya. Kalau duit kita sekarang nggak tahu deh berapa banyak ya harganya ya. 550, dan yang paling kecil itu kambing ya. Sedangkan kan juga ada unta yang paling mahal sebenarnya ya, walaupun cuma berapa puluh ekor. Sehingga kita melihat ini sih sebenarnya apa? Itu adalah tanda senang melihat kakaknya, atau ini adalah sogokan kelihatannya ya. Sogokan supaya kakaknya jangan membunuh dia. Jadi kita melihat, tetapi yang menarik juga adalah di sini ketika dikatakan di ayat 1 Yakub berjumpa dengan malaikat-malaikat. Nah, kata malaikat di dalam bahasa Ibrani adalah sama dengan untuk utusan. Karena itu Yakub yang berjumpa dengan malaikat-malaikat atau utusan-utusan Allah, kemudian menamai tempat itu Mahanaim, yang berarti 2 pasukan. Nah, rupanya utusan dan 2 pasukan itu memberikan inspirasi kepada dia. Dia kemudian mengirim utusan kepada kakaknya dan membagi ternak-ternaknya menjadi 2 pasukan untuk diberikan kepada Esau ya. Yakub kemudian mengirim utusan-utusan kepada Esau dalam usaha untuk melunakkan hatinya. Ketika mendengar Esau datang, Yakub memisahkan utusan-utusannya menjadi 2 pasukan Mahanot, yang dari situlah datang nama tadi Mahanaim, karena dia melihat 2 pasukan Allah. Karena itu kalau kita melihat ayat 10, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jadi apa yang terjadi adalah Yakub sudah memikirkan strategi ya, bagaimana untuk berjumpa dengan Esau, tetapi dia sebenarnya masih takut. Karena itu Yakub berdoa supaya Tuhan melepaskan dia. Tetapi kita harus mengerti bahwa Yakub tetap berusaha untuk melunakkan hati Esau dengan caranya sendiri, yaitu melalui kata persembahan. Kata persembahan minham muncul sampai 4 kali. Kita melihat di ayat 13 misalnya, lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah daripada yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya. Nah, persembahan itu bisa diartikan sebagai kalau kita memberi hadiah, tetapi bisa diartikan sebagai persembahan seorang hamba kepada tuannya. Dalam hal ini kelihatannya Yakub melihatnya yang mana? Kelihatan yang kedua. Karena itu dia selalu menyuruh utusan-utusan itu menyebut dia adalah hamba daripada Esau, dan menyuruh mereka menyebut Esau adalah tuanku.
ya, sehingga kita melihat ini sepertinya yang digambarkan dilakukan oleh Yakub. Jadi dia masih mencoba sebenarnya melunakkan, menyogok Esau ya, supaya jangan membunuh dia. Pengulangan dan permainan kata utusan, dia melihat utusan Allah, malaikat Allah, dia kemudian mengirim utusan, dan dua pasukan menunjukkan bahwa Yakub mencontohi wahyu yang ia terima. Tetapi juga ia mencoba melakukan dengan caranya sendiri melalui pemberian yang sebenarnya berkelebihan ya, 550 ekor binatang ya. Jadi itu memang suatu jumlah yang sangat besar. Nah, sementara ini itu kan baru merupakan rancangannya, Yakub belum bertemu. Maka kita melihat perjumpaan Yakub dengan malaikat Tuhan, yaitu Tuhan sendiri di Mahanaim dan Peniel. Pertama-tama kita melihat bahwa kisah ini paralel dengan kisah sebelumnya, terutama di ayat 1 dan 2. Paralel dengan kisah pertemuan Yakub dengan Tuhan di Betel. Ada kata malaikat-malaikat Allah. Ingat waktu itu di Betel, lihatlah tangga, lihatlah malaikat-malaikat Allah, lihatlah Tuhan. Ya, jadi muncul malaikat atau utusan. Ada kata bertemu dan ada kata ini 4 kali, bahkan di dalam pasal 28 dan 1 kali di ayat 32, mau menggambarkan ada paralelnya, karena itu banyak kata yang sama. Nanti juga Yakub menamai tempat itu Betel, 28 ayat 19, sebelumnya, dan nanti Yakub akan menamai tempat itu Mahanaim dan Peniel. Jadi ya ada persamaannya, ya mau menggambarkan ada paralelnya karena memang sangat menarik. Sebelumnya pertemuannya dengan Tuhan di Betel adalah ketika dia ketakutan mau melarikan diri dari Esau. Sekarang dia juga dalam ketakutan mau berjumpa dengan Esau. Dua-dua kali Allah menampakkan diri. Lihat gak betapa Allah kita itu pemeliharanya sangat luar biasa ya. Dia menampakkan diri kepada Yakub di masa-masa Yakub paling ketakutan. Dan dua-dua kalinya berkaitan dengan Esau ya, melarikan dari Esau dan sekarang mau berjumpa dengan Esau. Jadi kita perlu melihat inilah yang terjadi, dan sekarang kita melihat perjumpaan Tuhan dengan Yakub. Apa yang terjadi ayat 22 ya, pasal 32 dari ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi benar-benar sekarang sudah tidak ada siapa-siapa. Semua utusannya sudah tidak ada, semua ternaknya sudah tidak ada, sudah diseberangkan, semua istri dan anaknya sudah tidak ada. Dia seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Israel berarti yang bergumul dengan Allah. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya, kok bisa nama dikatakan dia bergumul dengan Allah dan menang ya? Orang bisa nggak sih bergumul dengan Allah dan menang? Jadi menang pasti bukan karena kekuatan. Karena itu kita melihat apa yang terjadi. Yakub menang karena ia tidak mau melepaskan Allah sampai dia diberkati walaupun pangkal pahanya terpelecok. Ngerti nggak? Di sini mau mengatakan sesuatu yang sangat menarik ya. Nama Yakub diganti dengan Israel. Kemudian Yakub yang selalu berusaha dengan caranya sendiri akhirnya bergantung kepada Allah. Ingat tadi saya mau menekankan, Yakub selalu mencoba melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri. Walaupun dia tahu berkat kesulungan harusnya jatuh pada dia, dia menipu kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan, menipu ayahnya untuk mendapat berkat kesulungan. Dia juga sebenarnya boleh dikatakan mencoba menipu Laban ya, dengan trik-triknya supaya anak-anak kambing domba itu sesuai dengan loreng-loreng dan sebagainya. Dan di sini pun dia melakukan dengan caranya sendiri, berusaha menyogok Esau. Sehingga kita melihat itulah Yakub.
Jadi dia selalu memakai segala kekuatannya untuk melakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi sekarang di sini mau menggambarkan dia menang bukan karena dia hebat. Dia menang karena dia berpegang kepada orang itu yang ternyata adalah Allah dan tidak mau melepaskan. Jadi kemenangannya bukan karena kekuatannya, kemenangannya adalah karena dia memohon dan tidak mau melepaskan Allah. Coba kita lihat Hosea 12 ayat 4 dan 5 mengkaitkan pergumulan Yakub dengan penipuan terhadap Esau. Dan kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Hosea 12 ayat 4 dan 5. Hosea 12 ayat 4 dan 5. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Rupanya list yang saya tadi katakan harus nambah satu lagi. Di dalam kandungan pun dianggap dia sudah menipu saudaranya. Dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Perhatikan, ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Lihat gak di ayat 5, ia bergumul dengan malaikat dan menang, tapi itu paralel dengan ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Jadi mau mengatakan Yakub menang karena apa? Menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Bukan menang dengan kekuatannya, tetapi menang karena ia menangis dan memohon belas kasihan Tuhan. Karena coba bayangkan, kakinya terpelecok, kira-kira masih punya kekuatan gak? Pasti tidak. Jadi di dalam kesakitan dia memeluk orang itu, tidak mau melepaskan, dan itulah disebut, karena itu disebut dia menang. Karena di dalam kesakitan dia berpegang kepada Tuhan dan tidak mau melepaskan, ya, sehingga ini yang digambarkan sebagai kemenangan Yakub. Karena itu memang kita jangan menganggap dia begitu hebatnya bisa bergumul dengan Allah dan menang, tetapi mau menggambarkan ketika Allah melihat dia tidak mau melepaskan sampai diberkati, dia bahkan memohon, menangis dan memohon belas kasihan Allah supaya diberikan anugerah. Itulah yang kemudian Allah menyatakan dia menang, ya, karena memang keinginan Allah adalah kita manusia bergantung kepada Allah. Karena itu kita harus melihat ini yang terjadi. Jadi yang di tengah-tengah Yakub yang selalu berusaha dengan caranya sendiri akhirnya bergantung kepada Allah. Dan kita bisa melihat bahwa ini bukan manusia, walaupun di awal dikatakan orang itu, karena dikatakan di ayat 28, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Dan juga di ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka tetapi nyawaku tertolong. Jadi jelas gak kalau orang itu adalah Allah? Ya, karena memang kalau kita melihat ada, ya, sepertinya ada malaikat atau makhluk surgawi yang datang, kita harus selalu melihat dalam konteks apakah itu hanya utusan Allah, yaitu malaikat Allah, atau itu adalah Allah sendiri. Dan kelihatan nggak kalau di sini adalah Allah sendiri, ya? Jadi kita harus melihat ini adalah Allah sendiri. Yakub benar-benar bergumul dengan Allah. Jadi inilah yang hendak ditekankan di dalam pasal 32, perjumpaan Allah dengan Yakub. Nah, seperti dulu perjumpaannya dengan Allah di Betel membuat perubahan nggak pada Yakub? Ingat, setelah itu kan pasal 29 dikatakan, setelah berjumpa dengan Allah di Betel pada pasal 28, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ingat, saya mengatakan kata yang dipakai adalah Yakub mengangkat kaki, menunjukkan langkahnya sekarang menjadi ringan. Jadi karena perjumpaan Allah dengan Betel, dia menjadi optimis tentang masa depannya. Dia berani melangkah dengan ringan. Tadinya pasti dengan hati yang sangat berat. Di sini pun kita melihat Yakub berbeda. Walaupun dia tetap memberikan hadiahnya, tetapi coba kita lihat pasal 33, akhirnya berjumpa dengan Esau. Pasal 33, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Apa yang tidak ada di sini yang mungkin kita harapkan ada? Tidak dikatakan dia takut. Padahal sebelumnya ketika dia mendengar Esau datang dengan 400 orang, kita lihat lagi 32 ayat 6. Kemudian pulanglah
para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui kau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Sekarang benar-benar melihat Esau dengan 400 orang, tidak dikatakan dia takut. Ya, dia kemudian mengatur keluarganya dari budak-budak, sehingga mungkin yang lama tambah lama itu tambah yang penting dan dicintai. Jadi kedua budak dengan anaknya dulu, baru Lea dengan anak-anaknya, yang terakhir adalah Rahel dengan anaknya, karena Rahel paling dicintai. Tapi yang menarik adalah ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Ya, di sini kita melihat Allah sudah memberikan dia kekuatan. Ya, kalau tidak mungkin dia bakal berjalan paling belakang kali ya, tetapi sekarang dia berjalan di paling depan. Walaupun juga, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali sehingga ia sampai ke dekat kakaknya. Walaupun ada nuansa dia memang masih takut, tetapi tidak sampai ketakutan yang bagaimana, dia bersujud 7 kali. Para ilmuwan mengatakan ada catatan bahwa seseorang berkata dia bersujud 7 kali dan 7 kali ke depan Firaun. Jadi rupanya di dunia kuno kadang-kadang mereka itu bersujud 7 kali, bahkan bisa 2 kali 7 kali. Tapi Yakub di sini melakukan 7 kali, tapi tentu saja itu sudah cukup ya. Saya rasa di Alkitab tidak pernah tuh dikatakan orang sampai bersujud 7 kali ya. Dan itu yang Yakub lakukan pada Esau. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Di sini digambarkan Esau menganggap Yakub itu sebagai adik, langsung dicium. Tetapi juga kapan kita juga melihat ciuman Yakub sebelumnya? Dulu Yakub ketika menipu Esau, Ishak juga mencium Ishak. Ya, sehingga ada yang mengatakan ciuman yang ini kayaknya menghapuskan atau membalikkan ciuman yang dulu penuh dengan penipuan. Ya, jadi ciuman ini sekarang memulihkan ciuman yang penuh penipuan dulu, sekarang ciuman untuk memaafkan. Ya, karena itu ini yang terjadi. Dan kemudian kita melihat juga ya, yang tidak ditekankan di sini, Yakub berjalan di paling depan dan sujud sampai ke tanah 7 kali kepada Esau, kontras dengan berkat Ishak terhadap Yakub. Seharusnya ingat ya, bahwa di dalam berkat seharusnya malahan Yakub yang saudara-saudara yang harusnya tunduk kepada dia, tetapi sekarang dia yang harus tunduk kepada Esau, berlutut. Ini karena apa? Karena dia mendapatkan berkatnya dengan cara yang tidak benar. Bahkan Yakub juga menyebut dirinya hambamu dan menyebut Esau tuanku. Esau menyebut Yakub sebagai saudaraku. Ya, sehingga kita melihat Esau mah tidak masalah. Saya rasa Yakub itu orang yang memang terlalu ini kali ya, terlalu banyak pemikirannya ya, sehingga orang kakaknya tidak apa-apa, dia kemudian sudah ketakutan ya, sehingga kita melihat bahwa dia melakukan lebih daripada kewajaran ya, walaupun sudah berubah tetapi tidak berubah seluruhnya. Yakub juga berkata melihat muka Esau serasa melihat muka Allah, mungkin karena mau menggambarkan dia begitu leganya sekarang ya setelah berjumpa dengan Esau. Tapi saya mau supaya kita juga melihat ada hal-hal yang menarik yang terjadi di sini. Ketika kemudian coba lihat, saya di sini dulu deh ya. Ketika kemudian berbicara tentang apa yang menjadi pemberian, ayat 11 saya mau baca supaya kita membaca ayat 11. Yakub kemudian berkata, terimalah kiranya pemberian tanda salahku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Yakub mengatakan terimalah pemberian. Kata ini berubah. Tadinya berkali-kali kita disebut persembahan. Sekarang Yakub mengatakan terimalah pemberian. Tetapi yang menarik, kata yang diterjemahkan pemberian itu adalah kata yang sama dengan kata berkat. Di mana kata berkat itu adalah kata yang dulu muncul ketika kemudian Ishak memberkati ya. Ishak memberkati, maka kita melihat 27 ayat 35 dan 36.
Pasal 27 ayat 35 dan 36, jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah telah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampaskannya pula berkat yang untukku. Sehingga kelihatannya Yakub mau menyatakan ini adalah bayaran untuk berkat yang dia rampas. Ya, jadi ini sebagai ganti dari berkat yang dia tipu. Karena itu memang kita harus melihat bahwa ini bukan sebagai exchange gift ya. Biasa orang kalau bertemu kan saling menukar hadiah. Kenyataannya Esau tidak memberi hadiah. Karena itu Esau melihat ini sebagai permintaan maaf dari Yakub untuk menggantikan berkat yang dia rampas. Karena itu Esau pun akhirnya menerima dan tidak balas memberikan hadiah itu kepada Yakub ya, sehingga kita melihat akhirnya kedua saudara itu bisa berbaikan. Tetapi Yakub ya masih tetap Yakub ya. Orang kalau penipu ya hatinya tidak pernah tenang, selalu menganggap omongan orang itu tidak bisa dipercaya. Karena itu kita melihat kan Esau kan kelihatan baik sekali. Ayat 12 kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yakub berkata kepadanya, tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju melawan menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Dia mengatakan dia akan mengunjungi Esau di Seir. Ayat 15, lalu kata Esau, kalau begitu baiklah aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tuanku saja. Tidak mau diiringi. Karena apa? Ayat 16, jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dia mengatakan akan pergi mengunjungi Esau, tapi dia langsung pergi ke tempat lain. Ya, jadi orang yang suka menipu tidak pernah percaya dengan omongan orang. Ya, jadi saya rasa dia tidak percaya bahwa Esau benar-benar sudah memaafkan dia. Dia masih ketakutan, karena itu tidak berani pergi mengunjungi Esau. Karena itu kita melihat Yakub sepertinya masih tidak yakin akan hati Esau dan memaksa Esau menerima hadiah darinya dan tidak mengikuti Esau ke Seir seperti yang ia katakan. Yakub kemudian membeli tanah di Sikem dan memberikan mesbah dan menamainya Allah Israel ialah Allah, ya, yaitu dari ayat dari pasal 33 ayat 18, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat di Sikem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinya dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Seperti Abraham dia membeli tanah. Ada yang mengatakan mungkin seperti Abraham dia pun memaksudkan untuk membeli tanah itu menjadi tanah kuburan, karena dia sebenarnya bertujuan untuk tinggal di Sikem. Tetapi sayangnya peristiwa pasal 34 membuat dia tidak bisa tinggal di Sikem. Nah, sekarang kita melihat pasal 34, kejahatan Simeon dan Lewi. Pada suatu hari pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Para ahli mengatakan kelihatan ada maksud untuk menunjukkan bahwa tindakan Lea itu tidak berhikmat. Pertama-tama, gadis yang bisa seharusnya sudah dalam umur menikah mana boleh pergi ke kota lain sendirian, bahaya. Dan memang apalagi mengunjungi anak-anak perempuan Kanaan. Karena itu tidak mengherankan ayat 2, ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem anak Hemor orang Hewi raja negeri itu, lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Nah, ini juga sejalan dengan bagaimana penulis selalu menunjukkan bahwa Kanaan memang banyak sekali kejahatan seksual, ya. Di sini Lot dan kota Sodom, dan Abraham serta Ishak pun ketakutan sampai berbohong tentang istri mereka karena takut istrinya diambil dan mereka dibunuh. Walaupun Abraham juga ketakutan ketika ada di Mesir. Tapi di sini kita melihat praktek Kanaan kelihatannya memang ya mau digambarkan mereka itu selalu jahat secara seksual. Tetapi rupanya setelah memperkosa, ayat 3,
Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis itu untuk menjadi istriku. Jadi sekarang mereka berdua mau datang untuk mengambil Dina sebagai istri, tapi kelihatannya Dina tidak dikembalikan. Karena apa? Karena nanti anak-anak Yakub berkata kalau mereka tidak setuju untuk disunat, ini akan mereka lakukan. Ayat 17, tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Berarti anak itu masih ada, Dina masih ada di tangan Sikem, ya. Nah, jadi Hemor dan Sikem datang kepada Yakub untuk meminang. Saya bacakan dari ayat 6. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang itu sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya, dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Menarik adalah tidak ada pengakuan bersalah. Tidak ada sebenarnya menyatakan mereka ya sudah melakukan hal yang jahat, seakan-akan ini pinangan biasa, betul tidak? Ya, jadi tidak ada pengakuan, ya hanya mengatakan ayolah. Jadi seakan-akan tidak ada peristiwa pemerkosaan. Dan kelihatannya juga si ayah Sikem ini, si Hemor itu mencoba melunakkan hati Yakub dengan memberikan dia fasilitas. Ya. Nah, kalau kamu bisa tinggal di sini, ayat 10, tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu, kamu boleh melakukan apa saja, memberikan tawaran yang menggiurkan, ya supaya kemudian Yakub tidak marah dengan apa yang sudah terjadi pada anaknya. Tetapi rupanya anak-anak Yakub tidak setuju, dan kita melihat bahwa ketika ayah Sikem datang berbicara pada Yakub, kelihatannya anak-anak Yakub yang memegang peranan. Karena kemudian ya apa yang terjadi adalah ayat 13, lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem, bukan Yakub tetapi anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari Dina adik mereka itu, berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Setidak-tidaknya mereka tidak tergiur dengan fasilitas yang ditawarkan oleh Hemor, ya, dan mereka meminta supaya disunat. Ayat 15, hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka. Tetapi kita juga melihat Hemor juga bukan orang baik. Coba perhatikan apa yang Hemor katakan untuk membujuk orang-orang kotanya. Kan nanti yang mau diminta disunat bukan cuma Hemor dan Sikem, tapi seluruh kota Sikem, ya. Kan itu coba lihat apa yang dia katakan. Pertama-tama dia memang masih berkata seperti yang dia katakan kepada Yakub 21, orang-orang ini mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalani dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Itu tidak masalah. Itu seperti yang dikatakannya kepada Yakub dan anak-anaknya. Ayat 22, namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju untuk tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat. Itu tidak menjadi masalah. Masalahnya adalah, coba lihat 23, ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Lihat nggak? Tujuannya baik apa enggak? Tujuannya pun tidak nanti kita rampas semua harta mereka. Apakah itu cuma supaya menipu orang kotanya supaya mau setuju untuk disunat, ya, ataupun tidak, berarti Hemor memang bukan orang benar. Sehingga kita melihat, ya,
Orang kalau suka menipu ya gitu kali ya. Jadi seumur hidupnya nanti ketemu dengan banyak penipu ya. Jadi ternyata Hemor ini pun bukan orang baik. Tetapi di sini yang lebih ditekankan adalah kejahatan yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Ayat 25, pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua anak Yakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dan dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari, kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota dibawanya mereka. Sebenarnya ada ironis ya. Ayat 23 Hemor berkata nanti kita rampas ternak mereka. Yang terjadi malahan ternak mereka yang kemudian dirampas ya. Tapi di sini kita melihat apa yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi itu sangat jahat. Menyuruh mereka disunat, padahal dengan mereka disunat berarti mereka menjadi umat Allah. Dan dengan demikian ketika mereka membunuh itu kejahatannya lebih daripada kalau tidak menyuruh mereka disunat ya. Sehingga karena itu nanti kita melihat sebelum matinya Yakub mengutuki Simeon dan Lewi. Di dalam berkat yang seharusnya diberikan kepada 12 anaknya, nanti kita melihat Ruben juga dikutuk, Simeon, Lewi juga dikutuk bahwa mereka akan tersebar dan terpencar di antara Israel. Walaupun nanti Lewi membalikkannya karena mereka kemudian karena peristiwa lembu emas mereka kemudian menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi apa yang dikatakan Yakub tetap terjadi, mereka tersebar di antara Israel. Walaupun sekarang tersebarnya menjadi positif ya, Lewi tidak punya tanah karena mereka melayani Tuhan, diberikan 48 kota, tetapi sekarang menjadi positif karena mereka tersebar dan mereka kemudian bisa menjadi seperti hamba-hamba Tuhan yang mengajar Taurat kepada Israel. Tapi tetap apa yang mereka lakukan di sini adalah salah ya, sehingga kita melihat nanti mereka dihukum. 30 Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan kepada orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumahku. Ketakutan yang wajar gak? Wajar sekali ya, pendatang baru berani sekali melakukan tipu muslihat seperti itu ya. Pasti kota-kota yang lain bisa sangat marah. 31 tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal ya. Karena itu kita melihat ini yang terjadi. Tetapi kembali Tuhan menampakkan diri ya. Sepertinya Tuhan selalu menampakkan diri kepada Yakub pada masa-masa krisisnya ya. Memang Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa. Karena itu kita melihat peneguhan janji Tuhan yang kedua di Betel, pasal 35 ayat 1, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Jadi kalau tadinya mungkin Yakub harus melarikan diri dan tidak tahu harus kemana, sekarang dia mempunyai tujuan, dia akan berziarah ke Betel. Ayat 2, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kenapa bisa ada dewa-dewa asing? Ada yang mengatakan mungkin itu hasil jarahan mereka baru menjarah Sikem. Dan pasti Sikem orang-orangnya banyak berhala-berhala, jadi kemungkinan itu. Tapi juga jangan lupa Rahel mencuri terafim dari Laban ayahnya. Karena itu kita melihat ayat 4, mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Dan di sini menunjukkan sesuatu yang dimengerti Yakub dengan baik. Kalau benar-benar mereka akan beribadah dengan tulus kepada Tuhan, mereka harus menyingkirkan segala berhala yang ada dalam kehidupan mereka ya. Dan di sini kita melihat suatu gebrakan yang sangat baik dari Yakub. Seluruh keluarganya disuruh harus menghilangkan semua berhala. Ayat 5, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara-saudara, Allah juga sering sekali memakai cara yang sama.
supaya umatnya tidak dianiaya, Tuhan menimbulkan kegentaran kepada musuh dari umatnya. Ingat, di zaman Yosua ketika Tuhan menyeberangkan mereka melalui sungai Yordan, apa yang terjadi akibat peristiwa itu? Seluruh Kanaan menjadi tawar hati dan tidak berani menyerang mereka. Ya, Yosua 5 ayat 1 mengatakan seperti ini. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Tuhan melakukan hal yang sama sehingga musuh menjadi gentar, karena kalau tidak pasti mereka akan dikejar oleh kota-kota yang lain. Ayat 6, lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Kemudian ya, ayat 9, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Bukankah sebelumnya di dalam pasal 32 namanya sudah diganti? Kenapa diteguhkan kembali? Ada yang mengatakan karena yang pasal 32 itu tidak dilakukan di tanah Kanaan, itu sebelum dia menyeberang. Dia sudah menyeberangkan semua keluarganya tapi dia belum menyeberang. Jadi sekarang kayaknya diresmikan lebih tepat lagi karena sekarang Allah mengubahnya di tanah Kanaan, ya, karena itu mungkin disebutkan kembali. Maka Allah menamai dia Israel, lalu firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu, ya, sehingga kita melihat Tuhan meneguhkan kembali perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham dan Ishak. 14, kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Dulu pun di Betel seperti itu, menuangkan minyak. Para ahli mengatakan mungkin itu menunjukkan Yakub mengikrarkan janjinya, ya. Jadi dengan menuangkan minyak ke tugu, dan Yakub menamai tempat yang dimana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Jadi kita melihat ini yang terjadi, ya. Kemudian baru saja mengalami peristiwa yang mengenaskan dengan Dina diperkosa. Sekarang Yakub harus mengalami peristiwa yang tragis lagi, yaitu kematian istri yang dicintainya, Rahel. Dari ayat 16, kelahiran Benyamin dan Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berada jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat suka bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Nah, boleh dikatakan sebenarnya Tuhan menjawab doa Rahel. Ingat ketika Rahel mempunyai Yusuf, ia memberi nama, semoga ia menambahkan. Maksudnya semoga Tuhan menambahkan anak yang lain dan Tuhan memberikannya, ya. Cuman sayangnya dia akan mati dalam melahirkannya. 18, dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati, kemudian diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak itu. Ben-Oni artinya the son of sorrow, the son of my sorrow, anak dari kepedihanku, tetapi ayahnya menamai dia Benyamin. Benyamin berarti the son of my right hand, anak dari tangan kananku. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Nah, ini memberitahukan kepada kita kenapa Rahel tidak dikuburkan di tanah leluhur mereka, yaitu Makpela yang dibeli oleh Abraham. Nanti Abraham dan istrinya Sarai, Ishak dan Rebeka, Yakub dan Leah dikuburkan di sana, tapi Rahel tidak, ya, karena memang dia mati dalam perjalanan. Kemudian kita melihat 22. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Kenapa cerita itu diceritakan persis seperti Rahel mati? Ada yang mengatakan seperti ini, Ruben kelihatannya mengerti sekali penderitaan ibunya gara-gara Rahel.
Ingat dulu Ruben yang juga mendapatkan buah dudaim yang mau diberikan pada ibunya, tetapi Rahel memberinya dengan menyuruh Yakub tidur dengan Lea. Ingat gak ya? Nah, Ruben sekarang kemudian tidur dengan Bilha. Bilha adalah budak Rahel. Kenapa demikian? Ada yang melihat seperti itu. Kemungkinan dia takut Bilha nanti akan menjadi saingan ayahnya. Kalau budak Lea tidak mungkin menjadi saingan Lea. Kan yang menjadi saingan Lea adalah Rahel. Tapi Rahel sudah mati dan dia takut mungkin budak Rahel yang kemudian akan disayang Yakub. Karena itu dia tidur dengan Bilha, berarti Bilha tidak mungkin lagi menjadi saingan ibunya. Pastikan Bilha akan dikucilkan oleh Yakub. Ya. Atau ada yang mengatakan Ruben mungkin memang rada marah dengan ayahnya, dan karena itu dia tidur dengan istri ayahnya. Tidur dengan istri dari seorang raja di dalam dunia kuno menyatakan dia merebut kekuasaan raja, menyatakan dia berkuasa. Karena itu kalau kita tahu ceritanya, Adonia misalnya nanti tidur dengan Abisyag, istri terakhir Daud yang dipakai untuk menghangatkan Daud, ya. Ketika dia meminta Abisyag, coba kita lihat ya supaya jelas. 1 Raja-Raja 2 ketika siapa Adonia meminta Abisyag melalui Batsheba, ini yang dikatakan Salomo. Dari ayat 21 kata perempuan itu yaitu Batsheba, biarlah Abisyag gadis Sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi istrinya. Tetapi Raja Salomo menjawab ibunya, mengapa engkau meminta hanya Abisyag gadis Sunem itu untuk Adonia? Minta jugalah untuknya kedudukan raja. Bukankah dia saudaraku yang lebih tua dan di pihaknya ada Imam Abiatar dan Yoab anak Zeruya? Salomo melihat ketika Adonia meminta Abisyag itu bukan meminta Abisyag, tapi meminta kedudukan sebagai raja, ya, karena memang itu yang ada di dalam pemikiran dunia kuno, dan mungkin ini yang tidak dilakukan Ruben. Dia mau menunjukkan kuasanya, ya, mungkin dia juga sudah sakit hati sekali kepada ayahnya yang tidak pernah mencintai ibunya, dan karena itu mungkin ini adalah cara dia membalas sakit hatinya. Dan tentu saja nanti pun ketika dia ketika Yakub memberkati anak-anaknya, Ruben pun dikutuk tentu saja, dan dia kehilangan hak kesulungannya, ya. Karena itu kalau kita melihat Kejadian 49 dari ayat 3, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku, engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan, engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Karena itu kita melihat ya bahwa nanti 3 anak Lea yang pertama sudah boleh dikatakan kehilangan hak kesulungannya, Ruben, Simeon, dan Lewi. Karena itu nanti dari 12 anak Yakub, maka yang paling banyak diceritakan Yusuf, tapi yang kedua adalah Yehuda. Yehuda adalah anak keempat. Di mana kita akan melihat ya bahwa hak kesulungan sebenarnya itu biasanya anak sulung biasanya punya kuasa dan porsi ganda. Porsi ganda itu 2 porsi. Dan kita akan melihat Tuhan mengerti sekali akan persaingan antara Lea dan Rahel. Karena itu Tuhan kemudian membagi apa yang menjadi hak dari hak kesulungan, kuasa diberikan kepada Yehuda dan porsi ganda diberikan kepada Yusuf. Karena itu dari Yehuda lah nanti lahir raja-raja, dan Yusuf mendapat 2 tanah. Karena itu tidak ada tanah Yusuf, yang ada adalah tanah Efraim dan Manase. Cuman memang kita nanti akan melihat 2 minggu lagi ya, karena minggu depan tidak ada PA. 2 minggu lagi kita akan melihat bahwa untuk jemaat Musa yang lebih penting adalah soal tanah. Soal kuasa kan itu nanti zaman Daud, itu masih zaman lama. Yang di depan mata jemaat Musa adalah pembagian tanah Kanaan. Karena itu kenapa Yehuda itu Yusuf digambarkan di dalam terang yang lebih baik dari Yehuda, supaya nanti ketika jemaat Musa ya atau generasi kedua diberitahu bahwa Yusuf mendapat 2 porsi tanah, mereka tidak akan mengeluh ya. Karena itu kenapa nanti dari anak-anak Yakub yang 12 itu yang seharusnya semua mewarisi perjanjian itu, Yusuf yang diceritakan paling banyak,
keduanya adalah Yehuda. Dan coba kalau kalian baca ceritanya, Yehuda memang digambarkan sebagai pemimpin dari 11 anak yang lainnya. Yusuf dijual gara-gara saran daripada Yehuda. Ya, nanti Yehudalah yang bisa membujuk ayahnya untuk membawa Benyamin bertemu dengan Yusuf. Ya, sehingga memang digambarkan Yehudalah yang lebih menjadi pemimpin daripada Ruben. Ya, jadi kita melihat ini yang terjadi. 3 anak yang utama sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal, sehingga mereka akan dikutuk dan bukan diberkati. Nah, sekarang anak Yakub sudah komplit 12 anak, karena itu tidak mengherankan kita sampai diberitahukan mengenai daftar anak-anak Yakub. Ya, 22b, adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya, anak-anak Lea ialah Ruben anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar dan Zebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin, dan anak-anak Bilha budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naftali, dan anak Zilpa budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyer. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di padang Aram, tentu saja kecuali Benyamin. Benyamin lahir di Kanaan. Kemudian 27, lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak yang mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya menguburkan dia. Nah, karena berbicara tentang Esau, akhirnya kita diberikan juga keturunan Esau, dan itu akan menutup cerita tentang Ishak dan Yakub. Ya, karena itu di pasal 37 kita kemudian mulai masuk kepada Yusuf. Nah, kita tidak akan bicara banyak tentang keturunan Esau, tapi ada 2 hal yang saya mau supaya kita lihat. Pertama-tama di ayat 6 dikatakan, Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub anaknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat membuat mereka karena banyaknya ternak mereka. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah ceritanya kenapa Esau akhirnya pergi ke pegunungan Seir. Ya, jadi ingat dulu Abraham dan Lot juga ya, saking ternaknya banyak harus berpisah, dan di sini Esau yang kemudian pergi. Dan Esau dan keturunan telah menetap di tanah yang Tuhan berikan kepadanya. Kita kadang-kadang berpikir Tuhan itu hanya memberi tanah kepada Israel, tapi tidak benar. Tuhan memberikan 3 tanah yang lainnya kepada Edom, Moab, dan Amon. Semuanya tertera di dalam Ulangan 2. Karena itu adalah zaman Musa, ketika mereka mau pergi, sudah mau melewati Edom, Moab, dan Amon untuk pergi menyeberangi sungai Yordan. Mereka mau melintasi dan meminta izin. Karena apa? Tuhan memberi peringatan bahwa mereka tidak boleh menyerang dan mengambil tanah-tanah tersebut. Saya bacakan Ulangan 2 khusus mengenai Edom. Maka dikatakan demikian, ayat 4, beritakanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu Bani Esau yang diam di Seir, tetapi mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari tanah mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Ya, sehingga Tuhan pun sangat beranugerah memberikan Seir kepada Edom. Dan mereka sudah memiliki raja. Kan itu dari pasal 36, dari ayat 31, inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Menarik bukan bahwa Esau keturunannya sudah memiliki tanah dan raja jauh sebelum keturunan Yakub memiliki tanah dan raja. Ya, aneh nggak? Siapa yang menjadi umat Tuhan? Israel. Tetapi Esau sudah mendapatkan tanah bahkan ratusan tahun sebelum Yakub mendapat tanah. Dan nanti sudah banyak raja sebelum nanti di Israel ada raja. Sehingga kalau kita tidak mengerti, sepertinya siapa yang lebih diberkati? Sepertinya Esau. Tapi itulah Allah kita ya. Allah selalu berkata, rancanganku bukan rancanganmu. Sehingga jangan heran kalau orang-orang yang dikasihi Tuhan malahan kadang-kadang tidak kelihatan cepat suksesnya ya. Jadi kelihatan mereka yang
tidak mencintai Tuhan, yang malahan lebih sukses ya, kadang-kadang yang seperti itu. Tapi inilah menutup kemudian kejadian tentang Yakub ya. Jadi 2 minggu lagi, 1 kali pertemuan kita akan berbicara tentang Yusuf. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan Pak, di sini. Ya, Bapak. Ya, pada waktu Sarah itu memberikan kepada Abraham untuk budaknya, misalkan Tuhan itu tidak setuju. Tapi ketika Di sini kayak Tuhan diam saja ya. Dan bahkan seperti merestui anak-anaknya itu sudah dikatakan seperti anak dari Yakub dan menurunkan 12 suku Israel. Iya, memang ya, poligami. Nah, dalam hal ini kita harus melihat memang sepertinya Tuhan diam saja. Tetapi sebenarnya kita bisa melihat bahwa Alkitab menyatakan atau Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak setuju dengan poligami, dengan semua keluarga yang berpoligami dalam Alkitab mengalami masalah besar. Yakub gara-gara poligaminya nanti juga mengalami masalah besar, bukan? Ya, anak-anaknya menipu dia dengan mengatakan Yusuf sudah mati, padahal Yusuf dijual. Karena itu kita melihat ini adalah cara Tuhan yang mau mengatakan bahwa poligami itu salah dan tidak baik, walaupun Tuhan mengizinkan poligami. Nah, tetapi kok kenapa Tuhan tetap memakai 12 anaknya? Sekali lagi mau menyatakan Tuhan akan menggenapi rencananya melalui juga kelemahan manusia. Ya, sehingga Tuhan biarkan Yakub dengan 4 istrinya mendapatkan 12 anak laki-laki untuk Tuhan pakai. Tapi dalam hal itu kita tidak boleh menganggap bahwa apa yang mereka lakukan benar. Walaupun sebenarnya Yakub lebih ke arah bukan dia yang menghendaki ya, tetapi tetap seharusnya dia menolak ya. Tetapi dan itu menunjukkan bahwa ya posisi Yakub itu sangat sulit, seperti yang tadi kita lihat, sampai tidur dimanapun diatur oleh istrinya. Suami kalau sudah berpoligami mungkin sudah kemudian susah mempunyai kuasa ya, supaya istri-istri jangan ribut, dia membiarkan istri-istri yang mengatur segalanya. Dan ini pun termasuk ini kan, ketika coba lihat ketika Rahel memberikan budaknya kepada Yakub, kalau Yakub menolak kira-kira apa yang terjadi? Ngamuk Rahel ya, karena dia mau memakai itu untuk mendapatkan anak kan. Dan kalau Rahel boleh memberikan budaknya, kenapa Lea tidak boleh memberikan budaknya? Saya rasa Yakub juga di dalam posisi yang sangat sulit, berbeda dengan Abraham. Abraham bisa dengan mudah menolak, tapi Yakub saya rasa tidak bisa tuh, karena memang kedua istrinya menjadi sangat sensitif satu dengan lainnya ya. Dan sebenarnya nanti di dalam Imamat 18 orang itu tidak boleh menikahi 2 kakak beradik pada waktu mereka hidup bersama-sama, karena memang itu akan menjadikan persaingan itu lebih parah daripada kalau itu adalah 2 orang asing. Kakak beradik menikah dengan suami yang sama di dalam keluarga poligami itu adalah malapetaka. Ya, itu sudah keluarga itu sudah tidak bisa tenang deh. Ya, sehingga saya rasa mungkin Tuhan melihat Yakub ya juga sudah membayar harga kali untuk itu. Tetapi dari situ kita sudah bisa melihat bahwa Alkitab mau menyatakan poligami tidak baik. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Tadi kayaknya ada yang enggak. Ya, silakan belakang sini. Ya. Kalau sejak awal itu Tuhan sudah membuka rahimnya Rahel, yang kedua itu tidak terjadi, Bu. Karena itu saya mengatakan Tuhan memakai kelemahan manusia untuk menggenapi rencananya. Pada akhirnya tentu saja semuanya menggenapi rencana Tuhan. Nah, dalam hal itu juga sengaja ditekankan bahwa Tuhan membela Lea dalam hal itu ya, lebih memberikan anugerah kepada Lea karena Lea tidak dikasih. Betapa hidup Lea akan lebih menderita loh kalau Rahel cepat punya anak. Enggak ya. Jadi dalam hal ini saja Lea menderitanya luar biasa, walaupun dia sudah pertama-tama memberikan begitu banyak anak kepada Yakub.
Jadi kelihatannya Tuhan membela Lea, Pak. Makanya Rahel tidak langsung diberi anak. Masih ada pertanyaan? Sebentar ya, belakang dulu. Ya. Pertama saya mau tanya masalah Silpa sama Bilha. Apakah itu masih ada hubungannya dengan keluarga besar Abraham? Karena di sini kita lihat kaitannya dengan pertanyaan juga nih Bu ya, hamba dan budak. Apakah itu sama? Kalau Hagar itu kan hambanya Sarah, sedangkan Silpa sama Bilha itu kan hambanya Rahel dan Lea. Nah, sedangkan keturunan Hagar tidak diakui. Tidak diakui. Iya. Nah, dalam hal ini sebenarnya memang Tuhan tuh bukan soal ras. Karena memang dari keturunan Abraham cuma ngambil satu, Pak. Kalau ini kan ngambil 12-12-nya. Ya, karena itu memang Tuhan mengendaki hanya anak dari Sarah saja karena cuma akan mengambil satu. Kalau di sini sebenarnya sama lah, hamba budak itu sama. Dan memang sering sekali, walaupun sering sekali memang dikatakan orang kalau menikah begitu ya dikirim budak perempuan bersama-sama dia. Bahkan zaman kakek saya itu begitu loh. Kakek nenek saya itu masih dari Cina, menikah dengan nenek saya, dan ada seorang budak yang ikut tuh. Ya itu tentu saja sudah kita berbicara tentang puluhan tahun yang lalu, tapi di Cina juga begitu. Jadi sering sekali itu begitu. Karena itu film-film juga ya, anak perempuan dari keluarga kaya menikah, kan budaknya ikut tuh. Ya, jadi memang dari dunia kuno sampai kemudian mungkin puluhan tahun yang lalu di dunia kita juga itu adalah sesuatu yang umum terjadi. Dan itu tentu saja adalah budak. Ya. Masih ada pertanyaan? Yang kedua, urusan Ruben, Simeon sama Lewi itu maksud saya gini, masalah Yehuda dan Tamar apakah tidak sebesar urusan Ruben, Simeon dan Lewi? Yehuda dan Tamar memang itu juga adalah suatu kesalahan, tetapi dalam hal itu mungkin memang tidak dianggap sebesar itu. Tetapi Tuhan pun menghukum karena itu anak-anak dari sebenarnya bukan Yehuda dan Tamar yang salah. Yang salah adalah Yehuda menikahi orang Kanaan. Dengan Tamar malah dianggap benar. Apa yang dilakukan Tamar itu benar. Kita akan membicarakannya 2 minggu lagi. Yang kesalahannya adalah Yehuda menikahi perempuan Kanaan. Karena itu Tuhan menghukum dengan kedua anaknya dimatikan satu persatu. Dan masih ada sisa anak yang bungsu yang tidak diberikan kepada Tamar. Tetapi kemudian Tuhan memilih keturunan Yehuda adalah dari anak Tamar, bukan dari istri yang Kanaan tersebut. Ya, jadi yang besar dosanya adalah dia menikah dengan orang Kanaan, bukan soal Tamar. Tamar malahan dianggap apa yang dilakukan Tamar itu benar. Nanti kita akan membahasnya, ya. Oke? Bu, waktu dunia kuno itu kenapa ya perempuan kurang dihargai? Padahal Ya. sebenarnya Tuhan kalau menciptakan kan kita roh adanya, nggak ada Islam. Saya rasa memang karena pada waktu itu ini si perempuan belum bisa berdikari ya. Jadi perempuan itu tidak seperti kita punya karier, karena di zaman dulu tidak ada yang namanya karier. Laki-laki pun tidak punya karier. Karena itu kalau mereka adalah orang asing yang tidak punya ladang, status sosial mereka, keuangan mereka pasti sangat lemah. Sedangkan pekerjaan di ladang memang pasti itu lebih merupakan pekerjaan laki-laki dari perempuan. Karena itu akhirnya walaupun memang ada perempuan-perempuan yang juga bekerja ya, tapi itu dunia laki-laki lah. Karena itu digambarkan bahwa perempuan-perempuan itu tidak bisa hidup kalau bukan ayah mereka atau suami mereka yang memelihara mereka. Dan otomatis ketika tidak berdaya seperti itu, maka tentu saja ditindas. Namanya manusia berdosa, orang yang kuat pasti menindas yang lemah. Ya, sehingga itu yang terjadi. Karena itu kenapa perempuan sangat ditindas, karena memang mereka secara umum ya tidak bisa mempunyai ekonomi yang baik. Walaupun ada perempuan-perempuan kaya yang kemudian mendukung Yesus seperti Maria Magdalena dan lainnya, tapi kan itu kan merupakan pengecualian. Ya, bahkan di negeri-negeri, maksudnya di bangsa-bangsa lain itu lebih parah loh. Kayak misalnya di Yunani, Romawi begitu ya, kalau seseorang melahirkan anak itu akan diletakkan di kaki ayahnya. Kalau ayahnya mengangkatnya berarti anak itu akan diakui. Kalau ayahnya tidak mengangkatnya, dan biasanya anak perempuan yang ditolak, anak itu akan dibuang ke sungai atau ditaruh di mana yang tentu saja akan dimakan binatang dan mati.
Israel setidak-tidaknya itu tidak boleh dilakukan, tetapi di dalam dunia kuno itu yang dilakukan, karena itu banyak sekali bayi perempuan yang kemudiannya mati karena ayahnya tidak mau menerima. Jadi dibandingkan dengan dunia pada waktu itu, apa yang sebenarnya Tuhan suruh orang Israel lakukan bagi perempuan itu sudah sangat luar biasa baiknya. Ya. Ya. Yang saya ingin tahu adalah apakah kitab Musa itu adalah catatan tertulis yang pertama yang menyatakan tentang sejarah dari bangsa Israel, ataukah Musa itu nulis dia sudah punya referensi-referensi yang lain? Kelihatannya sudah ada catatan-catatan walaupun tidak dianggap sebagai bagian dari Alkitab, sehingga para ahli mengatakan ketika Musa mengatakan inilah silsilah 10 kali muncul dalam kejadian silsilah itu dan nama-namanya, itu kemungkinan sudah merupakan catatan yang ada, sehingga kemungkinan memang sudah ada catatan-catatan yang ada yang juga Musa pakai, walaupun tentu saja Musa banyak berjumpa dengan Tuhan ya, tetapi jangan anggap bahwa sebelumnya tidak pernah ada catatan, tidak, tapi memang Musa adalah orang yang pertama yang menulis untuk Alkitab, tapi bukan berarti sebelumnya tidak ada catatan ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Di dalam kitab Maleakhi, Edom akan dihancurkan. Ya. Kelihatannya sudah tidak ada, walaupun mereka melihat Herodes ya itu adalah keturunan Edom, tetapi enggak, sekarang sih kayaknya kalaupun ada cuma segelintir lah, tidak menjadi suatu bangsa yang besar, karena memang di dalam kitab Yeskiel juga digambarkan Edom akan dihancurkan. Obadja secara khusus membicara tentang Tuhan menghancurkan Edom dan mereka tidak akan pulih ya, jadi Edom kelihatannya sudah hancur sebagai satu bangsa. Kalau di Obadja karena mereka ketika Yehuda dihancurkan mereka bersorak-sorai. Mereka jadi menjadi supporter daripada Nebukadnezar, senang ketika saudara mereka dihancurkan, dan inti Tuhan adalah mereka bersenang-senang ketika saudara mereka Yakub mendapatkan kemalangan. Ya, di Yeskiel juga ditekankan begitu. Malahan mereka kemudian berpikir, wah, dengan dihancurkan Israel dan Yehuda tanahnya bisa menjadi milik kita, karena kan Edom tuh tetanggaan dengan Israel. Ya, jadi Tuhan murka karena itu. Masih ada pertanyaan? Tuhan sebenarnya mau Israel dan Edom, Moab, Amon juga, karena mereka adalah tetangga-tetangga Israel. Karena itu di Ulangan 2 coba perhatikan, Tuhan mewanti-wanti mereka tidak boleh merebut tanah tersebut. Karena itu di zaman Musa, ketika Musa mau melewati Edom dan berkata kepada Edom, kami lewat saja, kami tidak akan menjara, kalau kami makan dan minum kami akan membayar. Edom tidak boleh, mereka harus mengitari Edom karena Edom tidak memberi mereka izin melewati tanah Edom. Begitupun juga dengan Moab dan Amon, walaupun bagian Moab ada raja-raja lain yang langsung menyerang mereka dan kemudian Musa menaklukkan, yaitu Raja Sihon dan Og ya. Tapi dalam hal itu Tuhan sebenarnya tidak mau mereka berperang, tapi sejarah menunjukkan dari awal mereka tidak pernah menganggap Israel sebagai saudara. Amon dan Moab itu adalah keturunan Lot ya, tapi tetap mereka tidak pernah, karena itu memang sejarah menunjukkan mereka selalu berperang. Masih ada pertanyaan? Ya? Dengan konteks maksudnya janji Tuhan menurut Alkitab untuk bangsa Israel, apakah sudah selesai janji-janji Tuhan untuk bangsa Israel dengan kondisi sekarang ini? Apakah masih dalam perjalanan penggenapan janji Tuhan untuk bangsa Israel? Israel yang sekarang, karena mereka tidak percaya Kristus, bukan lagi umat Allah. Umat Allah sekarang adalah gabungan dari Israel PL yang setia dengan gereja. Karena itu Roma 11 ya, Paulus mengatakan Israel yang tidak percaya kepada Yesus menjadi cabang-cabang dipatahkan, kita adalah cabang-cabang yang dicangkokkan. Jadi Israel yang sejati adalah pohon yang akar dan batangnya adalah Israel PL yang taat, dan dahan-dahannya adalah termasuk kita gereja. Jadi Israel yang sekarang, orang keturunan Abraham, bukan lagi umat Allah. Tentu saja janji Tuhan tidak ada lagi pada mereka. Sedangkan janji Tuhan kepada Abraham sekarang akan diwariskan kepada kita, yang adalah Israel yang sejati. Karena itu janji dengan tanah itu adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada langit baru dan bumi baru yang akan kita warisi di dalam Kristus.
Jadi maksudnya tidak ada lagi hubungan janji-janji Tuhan dalam perjanjian lama ini dengan bangsa Israel yang sekarang. Tidak lagi ada hubungan karena mereka bukan lagi umat Allah, kecuali mereka yang percaya. Kalau mereka yang percaya, hubungannya sudah sama dengan kita, yaitu kita sekarang menantikan langit baru dan bumi baru. Ya, Terima kasih, Bu. oke. Masih ada pertanyaan? Ya, di sini. Bu, kenapa Rahel mencuri terafimnya Laban terus yang nggak dicegah sama Tuhan? Kenapa Rahel mencuri terafim ayahnya kemudian? Kayak nggak dicegah sama Tuhan. Oh, tidak dicegah. Dalam hal itu kemungkinan Rahel itu paling sakit hati dengan ayahnya, ya. Gara-gara dia punya saingan Lea jadi istrinya si ini kan Yakub kan, jadi dia yang paling merasa dicurangi oleh ayahnya. Karena itu mungkin dia melakukan balas dendam dengan mencuri terafim ayahnya. Sudah tuh diduduki lagi, itu kan kurang ajar banget loh ya. Kan ditaruh di pelana itu kan kurang ajar sekali. Apalagi dia mengatakan dia haid, walaupun mungkin itu adalah bohong, tapi gila udah diduduki haid lagi ya. Wah, itu kan penghinaan habis-habisan itu terhadap terafim ayahnya. Jadi kelihatannya itu adalah pembalasannya terhadap ayahnya. Kenapa Tuhan tidak mencegah? Ya Tuhan memang sering sekali tidak mencegah kita berdosa ya. Ya, jadi memang di dalam kedaulatannya Tuhan izinkan mungkin supaya kita mengerti betapa kita adalah manusia berdosa. Kalau Tuhan tiap kali kita mau berdosa dicegah, kita kan jadi seperti malaikat nanti terlewat sombong kali ya. Jadi Tuhan sering izinkan kita melakukan dosa-dosa ya supaya kita mengerti betapa lemahnya kita. Bu, terus itu kenapa ya kayak Tuhan tuh dekat sama kita kalau kita lagi susah dong, kalau kita lagi senang kayaknya jauh banget gitu. Karena Tuhan tahu kita kalau lagi seneng nggak nyari Tuhan. Yakub kan ketika dia ketakutan dia berdoa kepada Tuhan, betul nggak? Ya enggak ya. Jadi Tuhan tuh ngerti kita tuh kalau lagi seneng males cari Tuhan. Sedangkan kalau kita lagi ketakutan kita cari Tuhan, nah Tuhan tuh penuh berbelas kasihan. Jadi enggak sombong kalau dicari, bukan kalau lagi seneng nyari. Sekarang kamu susah enggak? Aku udah mau ketemu, enggak ya. Tuhan kita baik. Jadi walaupun lagi seneng enggak cari Tuhan, ketika susah datang Tuhan pun menerimanya dengan tangan terbuka. Karena itu memang biasanya yang terjadi adalah kita pun lebih peka terhadap kebaikan dan kehadiran Tuhan kalau lagi susah. Ya. Jadi kayak bisa nggak sih kalau kita lagi senang juga dekat sama Oh, Tuhan? puji Tuhan dong, tentu saja bisa dan pasti Tuhan akan senang sekali. Pasti Tuhan akan senang sekali. Mungkin contohnya seperti Daniel, susah senang kayaknya dia selalu dekat dengan Tuhan ya. Karena itu Daniel sangat diberkati. Kalau gitu kenapa kayak umat Tuhan gitu kayak selalu ada menderitanya gitu ya pasti? Kenapa selalu menderita? Kayak pasti ada masalah. Pasti ada penderitaan karena kita adalah orang-orang berdosa yang hidup dengan orang-orang berdosa lainnya. Menurut kamu bakal ada penderitaan nggak? Orang yang berdosa, yang egois hidup dengan orang berdosa lainnya, mana mungkin tidak ada penderitaan, ya? Jadi penderitaan itu adalah karena akibat dosa kita dan akibat dosa orang-orang sekeliling kita. Karena itu memang di dunia yang sudah jatuh dalam dosa tidak mungkin tidak ada penderitaan. Orang berdosa yang egois pasti banyak melakukan banyak dosa. Karena itu pasti kita semua menderita, ya. Jadi karena itu nanti tunggu nanti kalau udah di surga baru tidak menderita lagi, ya. Oke, masih ada pertanyaan? Untuk kehidupan kita yang sekarang nih, kan kalau tadi disebutkan Yakub tuh pakai caranya sendiri. Iya. Kita juga sekarang kan sebenarnya kalau misalnya memang tahu itu kehendak Tuhan kan istilahnya pasti kan ngikutin kehendak Tuhan. Tapi kenyataannya kan seringkali kita tuh ya memang harus berusaha sendiri gitu untuk betul melakukan segala sesuatu. Enggak, maksud saya Yakub tuh berusahanya kelebihan, bukan yang wajar. Tentu saja ya, kedaulatan Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia, karena itu kita tetap harus berusaha. Tapi Yakub itu berusaha sudah dengan cara-cara yang tidak diperkenan Tuhan. Jadi berusaha yang sudah lebih dari kewajaran, yang akhirnya berarti menghalalkan cara yang tidak benar. Ya, jadi bukan yang wajar kalau Yakub mah. Jadi seperti berbohong untuk kepada ayahnya sama kakaknya, kan nggak wajar itu bukan usaha yang normal.
Nah, yang perlu kita lakukan adalah usaha yang normal yang sebaik mungkin di dalam rambu-rambu kehendak Tuhan. Ketika kita sudah mencoba mengusahakan dengan cara yang tidak benar, berarti ya sudah menghalalkan cara yang tidak benar, itu pasti sudah lebih daripada kewajaran dan itu tidak benar. Nah, kita sering sekali begitu kan. Kenapa sampai kita menyogok orang? Berarti kan kita melakukan usaha yang sudah lebih daripada kewajaran yang tidak seharusnya. Ya, kita seharusnya berusaha dalam rambu-rambu firman Tuhan. Kalau tidak berhasil ya berarti memang Tuhan tidak mengizinkan itu berhasil dan seharusnya kita bisa menerima. Tapi kan sering sekali kita tidak bisa menerima. Pokoknya mau mendapatkan apa yang kita inginkan, karena itu kita memakai cara yang tidak benar. Ya, jadi memang harus dilihat ada batasannya, cara yang seharusnya kita lakukan. Ya. Masih ada ya? Ya. Kalau saya baca di kamus Alkitab, terafim itu artinya patung berhala. Iya. Nah, itu apakah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keluarganya Lea dan Rahel itu mereka penyembah berhala ya? Ya, harusnya begitu dong kan, karena memang sebenarnya keluarga Abraham kan keluarga penyembah berhala ketika Allah memanggil Abraham. Walaupun kelihatannya kemudian ayahnya juga bertobat, tapi kan memang mereka dari keluarga penyembah berhala. Sehingga kalau Laban tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau keluarga Laban ada yang begitu, ya masuk akal lah, terafimnya milik Laban ya. Terafim memang adalah berhala dan dikatakan berhala rumah, karena itu bisa ada yang kecil sampai bisa dimasukin kantong begitu, berarti itu adalah berhala kecil. Walaupun yang menarik juga Mikal, istri Daud, kemudian memakai terafim yang kelihatannya cukup besar, karena itu dia suruh Daud melarikan diri. Terafim itu diletakkan di ranjang dan ditutupin selimut seakan-akan Daud yang tidur, ya, sehingga pasti cukup besar ya. Tetapi di sini kan terafimnya kecil, jadi kemungkinan ukurannya itu bisa berbeda-beda. Terafim adalah berhala dalam rumah, jadi bukan yang dipatung, dikuil begitu, enggak, berhala dalam rumah. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Sorry, saya nggak dengar. Pakai mic mungkin ya. Kalau patungnya kayak patung Tuhan Yesus gitu gimana? Itu juga tidak boleh, karena itu sebenarnya kalau kita membuat gambaran Tuhan Yesus, ya itu pun juga digambarkan, itu dilihat sebagai berhala. Itu hukum kedua sebenarnya, tidak boleh membuat patung apapun tentang Allah. Jadi seharusnya itu juga tidak boleh ya. Walaupun memang di antara orang Kristen ada pandangan yang berbeda-beda, saya lebih melihatnya tidak boleh, karena coba lihat ya, Yesus setelah dia naik ke surga, penampakan dirinya tidak lagi wajahnya bisa kelihatan. Selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, ketika dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, mereka masih bisa melihat wajahnya. Tetapi setelah itu dia menampakkan diri kepada Saulus, apa yang kelihatan? Hanya cahaya, bahkan cahaya yang membutakan Paulus. Dan Wahyu menggambarkan Yesus seperti ini ya, sehingga kalau kita mau menggambarkan Yesus harusnya seperti ini. Wahyu 4 ayat 2 dan 3. Segera aku dikuasai oleh roh itu, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang, jadi ada wujud manusianya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang-gemilang dan bagaikan zamrud rupanya. Tidak lagi kelihatan raut mukanya, yang kelihatan hanyalah kemuliaan kilauan yang menunjukkan kilauan kemuliaannya. Mirip dengan apa yang Paulus lihat kan? Hanya cahaya kemuliaan saja. Jadi kalau kita mau menggambarkan Yesus, saya rasa contoh Wahyu ini. Jadi gambar sosok manusia tetapi tidak kelihatan mukanya, yang kelihatan hanya cahaya kilauan kemuliaannya, menyatakan kemuliaannya yang begitu luar biasa. Ketika Yesus berinkarnasi, dia menutupi kemuliaannya, karena itu orang bisa melihat dia. Tetapi begitu dia naik ke surga, dia tidak lagi menutupi kemuliaannya, karena itu manusia sudah tidak mungkin bisa melihat mukanya. Kita nanti di surga pun tidak mungkin melihat mukanya. Ya. Tapi kalau kayak cuma sebagai simbol gitu, kalau kita nggak nyembah. Nah, di dalam hal ini sebenarnya masuk akalnya ya. Orang kalau sampai membuat gambar Allah harusnya untuk disembah atau bukan? Kita membuat gambar Allah untuk jadi pajangan, apa enggak kurang ajar?
Gambar Allah harusnya untuk disembah dong. Mana ada gambar Allah untuk dijadikan pajangan? Dalam dunia kuno tidak terpikirkan untuk seperti itu, ya. Lagi pula, mungkin bagi kita yang dewasa kita bisa melihat itu mah bukan gambar Yesus. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Berapa banyak gara-gara guru-guru sekolah minggu anak-anak ini gambar siapa? Yesus. Berapa banyak dari mereka ketika berdoa muka gambar itu yang muncul? Berdoa kepada orang itu atau gambar itu sudah jatuh pada penyembahan berhala belum? Iya kan? Jadi kemungkinan kemudian orang akan melihat gambar itu dan jatuh ke dalam penyembahan berhala sangat besar. Karena itu kenapa itu berbahaya. Kalau salib doang? Salib nggak masalah karena salib bukan gambar Tuhan kan? Salib melambangkan karya Tuhan. Kan kita tidak mengatakan salib itu wujud Tuhan seperti itu, enggak kan? Salib itu mengingatkan kita akan perbuatan penebusannya. Jadi tidak menjadi masalah. Tapi kan kita juga tidak menyembah salib kan? Ya, salib itu adalah untuk kita mengenang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tapi kan salibnya kalau kayak Katolik yang ada orang, nah itu tidak boleh. Bukan soal salibnya yang tidak boleh, yang ada Yesusnya itu yang tidak boleh. Karena itu kita orang Protestan tidak ada salib yang ada Yesus kan, karena itu ada teologi juga. Dan mati Yesus sudah bangkit kok disalib melulu sih? Ya enggak, orang Yesus sudah bangkit. Karena itu kita tidak setuju gambar salib yang ada Yesus. Yesus sudah tidak disalibkan. Ya karena itu kita orang Protestan tidak punya gambar salib seperti itu. Itu Katolik. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Ya. Di ulangan agak nyambung ke jauh sih Bu. Di ulangan 6 ayat ini yang Allah mengajarkan untuk mengajarkan berulang-ulang kepada anak. Apakah itu sudah ada di di zaman Abraham dan Yakub sudah ada kayak apa istilahnya ya? Itu kan diberikan pada zaman Musa, tapi saya rasa mungkin secara lisan adalah seharusnya mereka mengajarkan tentang Tuhan. Karena kan dulu yang ada oral tradition kan. Ya seharusnya memang, tapi kan tidak ada Taurat untuk dibaca. Kalau Ulangan 6 kan sudah ada Taurat yang bisa untuk dibaca. Ya. Oke, masih ada? Kalau tidak kita berdoa, kita bertemu lagi terakhir kalinya 2 minggu dari sekarang ya, bukan Sabtu depan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur kami boleh melihat kehidupan Yakub, kehidupan yang penuh dengan warna. Karena memang dia adalah orang yang selalu mencoba melakukan segala sesuatu dengan caranya sendiri, karena itu dia pun banyak menerima akibatnya. Karena itu biarlah itu boleh menjadi peringatan bagi kami Tuhan. Tentu saja Tuhan menginginkan kami berusaha yang terbaik, tetapi usaha yang seharusnya di dalam batasan firman Tuhan, apa yang benar dan apa yang tidak boleh kami lakukan. Karena itu ajarkan kami untuk tidak melanggarnya seperti yang dilanggar oleh Yakub. Tetapi kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau juga tetap memberkati, walaupun hidupnya di satu sisi penuh dengan berkat Tuhan, tetapi di sisi lain juga penuh dengan penderitaan yang merupakan akibat dosanya. Karena itu melalui ini semua ini juga boleh menjadi teladan dan juga teguran bagi kami Tuhan, supaya kami boleh menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.